Demikian jauh Katong punya pembacaan firman di saat ini. Kita sekali lagi selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Untuk mengawali apa yang ingin kita sampaikan di saat ini, kita sebelumnya mengajak Katong semua patut bersyukur dan berterima kasih bahwa karena kebaikan dan karena anugerah daripada Allah, Katong hingga saat ini masih bisa ada dan berkumpul menjalani semua aktivitas kita sebagai manusia dalam hari-hari kehidupan kita, entah dalam pekerjaan, kita masih bisa untuk berkumpul bersama keluarga dan ada dalam persekutuan wadah pelayan laki-laki saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada sebuah lagu yang mungkin kita pernah dengar dan bahkan kita mungkin menghafalnya. Lagu itu dari nyanyian Kidung Baru nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Atau mungkin dalam bahasa Inggris kita sering dengar dengan It Is Well With My Soul. Yang dalam liriknya sendiri, lagu ini mengatakan bahwa kendati hidupku berat, kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Lagu ini sebenarnya memberikan nilai bagi kita di tengah kondisi kita yang mungkin saat ini merasa putus asa, merasa menderita, tetapi juga mungkin hilang harapan. Lagu ini meyakinkan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita di tengah kondisi penderitaan yang kita alami. Tetapi bukan hanya itu. Tetapi kisah di balik lagu ini juga sebenarnya adalah kisah yang cukup menarik untuk kita dengar. Bahwa lagu ini diciptakan oleh seorang laki-laki yang bernama Horatio Spafford. Dia lahir di Chicago dan pada tahun 1870-an dia bersama dengan keluarganya, dia memiliki seorang istri dan 5 anak, seorang anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Pada saat itu, ketika tahun 1870-an, keluarga ini kena bencana. Satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarganya meninggal dunia karena menderita demam berdarah. Tidak sampai di situ, di tahun yang sama juga ternyata terjadi kebakaran besar di Chicago yang membuat usaha-usaha dari Horatio sendiri bangkrut. Pada tahun 1873 ternyata keadaan keluarga ini membaik. Tetapi penderitaan mereka tidak sampai di situ saja. Ketika mereka hendak melakukan perjalanan, ketika mereka hendak pergi ke Inggris untuk menemui sebuah kegiatan, dan ketika mereka sudah ada di pelabuhan, Horatio mendapatkan panggilan bahwa dia harus ada bisnis kerja dan meninggalkan istri dan 4 anak perempuannya untuk naik kapal duluan. Tetapi naasnya kapal itu tenggelam akibat menabrak sebuah kapal logam di tengah-tengah lautan. 4 anaknya pun meninggal tenggelam dan hanya istrinya yang selamat. Mendengar hal itu, dia pun bergegas untuk naik kapal dan menjenguk istrinya yang selamat itu. Di tengah-tengah pelayarannya, di tengah-tengah samudra Pasifik itu, dia pun merefleksikan derita yang ia alami. Dan disitulah dia mengatakan, It is well with my soul. Di tengah keterpurukan akibat penderitaan yang dialami oleh Horatio, nyatanya dia mampu untuk tetap beriman bahwa jiwanya itu akan tetap selamat walau di tengah penderitaan yang selalu ia alami. Kisah ini memperlihatkan bagaimana sikap Horatio ketika banyak penderitaan yang dia terima. Di dalam kondisi itu ia tetap beriman dan malahan menciptakan sebuah syair lagu untuk memuji Allah di tengah penderitaan itu. Hal yang sama pula yang sebenarnya dapat kita lihat di dalam teks ini. Di dalam teks bacaan kita 1 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Jemaat Tesalonika juga adalah jemaat yang hidup dalam berbagai tantangan-tantangan mereka. Ketika mereka menghadapi penganiayaan dari orang-orang Yahudi, tetapi juga mereka menghadapi penganiayaan akibat sesama mereka orang-orang Yunani, akibat iman mereka kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga menghadapi penderitaan akibat adanya ajaran filsafat yang masuk dan membuat iman mereka sebagai persekutuan umat Tuhan itu tergoncang. Dan oleh sebab itu,
Mengapa Paulus menulis surat ini, surat yang telah kita baca semua, sebagai surat yang memberikan semangat, memberikan motivasi bagi jemaat Tesalonika agar dalam penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami, mereka tetap semangat dan termotivasi untuk hidup di dalam Injil Kristus. Di dalam suratnya, Paulus mendorong jemaat untuk bagaimana mereka tetap bertahan di dalam iman mereka yang mereka terima itu, sebagaimana yang mereka tahu juga Paulus menghadapi penderitaan yang sama. Dorongan dan motivasi kepada jemaat Tesalonika ini bertujuan agar respons mereka terhadap Injil itu tidak hanya mereka lakukan dalam pengetahuan mereka akan firman Allah, tetapi dapat mereka lakukan di dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana iman mereka yang sejati. Hasil dari dorongan yang Paulus berikan itulah yang sebenarnya menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Dan nampak jelas dalam ayat 13 dan ayat 14 dalam teks bacaan kita. Di situ terlihat bagaimana Paulus mengucap syukur kepada Allah karena melihat komitmen iman dari Tesalonika terhadap Injil yang telah mereka terima. Bahwa jemaat Tesalonika tidak hanya menerima Injil sebagai sebuah pemberitaan yang mereka terima di dalam kehidupan mereka, tetapi ketika mereka praktikkan di dalam kehidupan mereka, disitulah mereka menjadi contoh juga bagi jemaat-jemaat sekitar, jemaat-jemaat lainnya. Firman Allah yang mereka terima itulah yang menjadi bukti bahwa Allah bekerja di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, sehingga mereka itu tetap setia dalam menghadapi penderitaan-penderitaan tersebut sebagaimana yang diterima oleh jemaat yang lain. Yang dalam teks ini dikatakan juga jemaat-jemaat yang ada di Yudea. Disitulah Paulus membandingkan mereka. Ungkapan sukacita itu terus ditunjukkan oleh Paulus atas sikap hidup jemaat yang tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun mereka menghadapi penderitaan akibat penganiayaan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus bahkan sendiri mengakui bahwa tantangan yang dialami oleh jemaat Tesalonika merupakan tantangan yang besar. Ketika mereka harus berhadapan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ayat 15 hingga ayat 16, kita memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi itu pada zaman dahulu, mereka sendirilah yang menyalibkan dan membunuh Tuhan Yesus, yang sebenarnya menunjukkan bahwa mereka menghalangi pemberitaan Injil Kristus itu sendiri. Tantangan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat itulah yang dialami oleh Paulus ketika ia hendak menerima berbagai kebencian sebagai upaya mereka menghalangi pekerjaan Roh Kudus ketika memberitakan Injil. Paulus di tengah-tengah kondisi itu ia tetap bersyukur dan bersukacita memuji Allah dalam Kristus atas segala pengalaman imannya saat ia melakukan tugasnya. Paulus sendiri yakin bahwa penyertaan yang Tuhan berikan itu nyata dalam kehidupannya, sekalipun berbagai penderitaan dan penganiayaan itu ia alami. Itulah sebabnya Paulus juga menguatkan jemaat dan membagikan kesukacitaannya bagi jemaat walaupun Paulus tidak hadir bersama-sama dengan jemaat itu. Dan Paulus katakan bahwa walaupun mereka jauh di mata, tapi mereka dekat di hati. Dalam artian bahwa mereka tidak bertemu secara fisik, tetapi di dalam persekutuan, di dalam Tuhan mereka itu saling menguatkan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan kesukacitaan yang Paulus alami itulah yang membuat ia begitu rindu untuk bertemu dengan jemaat. Bahwa kesukacitaan di tengah penderitaan tersebut muncul ketika ia melihat bagaimana jemaat di Tesalonika mereka bertahan di tengah penderitaan yang mereka alami. Kesaksian dari Paulus dan juga jemaat di Tesalonika yang mengalami penderitaan itulah yang sebenarnya perlu kita lihat sebagai persekutuan wadah pelayanan laki-laki gereja saat ini. Baik secara pribadi, secara keluarga, tetapi juga sebagai persekutuan wadah pelayanan laki-laki. Bahwa hingga saat ini kita juga masih hidup dalam berbagai tantangan dan persoalan yang membuat kita menjadi menderita. Mungkin penderitaan yang kita alami tidak seperti jemaat Tesalonika yang mengalami penganiayaan.
Tetapi penderitaan yang kita alami saat ini ada berbagai macam. Kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam berbagai usaha-usaha ekonomi kita, relasi yang buruk baik dengan istri, dengan anak-anak, dengan sanak saudara, penderitaan kita akibat depresi, penderitaan kita juga akibat kehilangan orang-orang terkasih, kedukacitaan kita, tetapi juga penderitaan kita akibat sakit, yang menunjukkan bahwa hingga saat ini kita juga masih ada dalam tantangan dan persoalan hidup yang membuat kita menjadi menderita. Untuk itulah, sebenarnya di tengah kondisi ini, kita semua diajak untuk bagaimana melihat pengorbanan Tuhan Yesus, yang pada minggu sengsara yang kelima ini dilihat sebagai hal yang menguatkan kita dan mengkokohkan iman bersama kita. Tidak mudah untuk hidup dan terus tetap teguh memuji Allah di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Bahkan tidak dapat kita pungkiri, banyak laki-laki gereja yang ketika mereka mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan persoalan, mereka malah lari ke miras, mereka lari ke judi, mereka lari ke perselingkuhan, dan banyak hal-hal lainnya yang sebenarnya membuat mereka lebih menderita lagi. Mudah bagi kita untuk terus memuji Allah dan bersukacita ketika kita menerima hal-hal yang baik. Tetapi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita mampu untuk memuji Allah dan terus bersukacita di tengah persoalan hidup dan tantangan yang kita alami saat ini? Sebenarnya, memuji Allah dan tetap bersukacita di dalam penderitaan itu dapat kita tunjukkan lewat sikap hidup kita yang benar di hadapan Allah. Ketika kita dapat hidup adil, kita dapat hidup setia, kita dapat hidup dengan meneguhkan iman kita, hidup seperti apa yang Tuhan mau dan menunjukkan karya keselamatan Allah bagi keluarga kita, bagi rekan sekantor kita, sekerja kita, bagi teman-teman sekerja pelayanan kita, bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Maka disitulah kita mampu untuk memuji Allah dan bersukacita di tengah penderitaan yang hingga saat ini kita alami. Hingga saat ini kita masih ada dan masih bergumul di tengah pandemi COVID yang mungkin saja kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sekarang boleh turun, tetapi kita tidak tahu ke depannya akan bagaimana. Di tengah persoalan itu, kita diingatkan untuk terus saling menguatkan, dan kita bagaimana harus tetap setia dalam mengokohkan iman kita di tengah penderitaan. Walaupun ada masalah dan beban dalam pekerjaan, usaha kehidupan kita yang membuat kita dibenci, kita tidak disukai, bahkan kita sudah berbuat baik tetapi orang lain tidak suka, disitulah kita diingatkan untuk jangan kita berputus asa, untuk terus bersukacita dan memuji Allah di tengah penderitaan. Seperti kisah dari Horatio, dan juga sama seperti apa yang dialami oleh jemaat di Salonika, kita semua diingatkan bahwa di tengah kondisi itu, segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, itu semua ada dalam campur tangan dan kendali daripada Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap tantangan dan persoalan kita, di tengah persoalan dan ancaman yang kita alami yang membuat kita menderita. Sebagai persekutuan dan sebagai pribadi, ketika kita menyerahkan hidup kita, kita akan dimampukan untuk terus bersukacita dan memuji Allah walaupun ada di tengah penderitaan yang kita alami. Ketika kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan atur dan Tuhan kendalikan, baik secara pribadi dan sebagai persekutuan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus hidup bersukacita dan memuji Allah, menumbuhkan iman kita di tengah penderitaan dan ancaman kita alami saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.